Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast Minual Insir. Perkenalkan, nama saya Abdullah Aklam Behaki Arahab. Di sini berdiri sebagai host. Dan pada podcast perdana kita hari ini, teman-teman, kita akan membicarakan tentang pemilu 2024. Kalian penasaran kan? Jangan lupa tonton terus videonya. Nah, teman-teman sekalian, saya di sini nggak sendirian untuk membicarakan tentang pemilu 2024. Kita di sini kedatangan tamu yang cukup spesial nih, yang sangat spesial kan. Bapak, boleh perkenalkan Pak? Ya, nama saya Dediano, saya anggota PPLN Riyadh, panitia pemilihan luar negeri di Riyadh. Kita kasih tangan dulu dong. Boleh background? Kasih tangan dulu. Lama-lama selamat datang Pak di Sekolah Indonesia Riyadh. Mengucapkan terima kasih sudah mau mengikuti podcast kita pada hari ini. Bapak kesibukannya apa nih Pak kira-kira? Ya, kalau di Saudi ini memang salah satu kesibukan saya ini mengurus PPLN ini. Jadi sejak bulan Februari tahun ini saya ke Riyadh ini untuk melaksanakan pemilihan pemilu Indonesia di luar negeri. Tapi ini tuh kalau Bapak tuh kalau boleh tahu, ini tuh di Riyadh saja apa untuk seluruhnya Pak? Kalau kita PPLN Riyadh itu wilayahnya itu yang ada di bawah otoritas KBRI Riyadh. Oke. Jadi kalau di Saudi Arabia itu ada dua. Oke. Ada PPLN Riyadh dan ada PPLN Jeddah. Oh, ada dua. Ada dua tempat. Ada dua. Di Riyadh dan di Jeddah. Jeddah. Oke. Berarti mohon maaf Pak, orang-orang Indonesia yang ada di Yanbu misalkan atau ada di Taif dan lain sebagainya, jadi kan tersebar nih Pak. Itu berarti mereka harus datang ke di antara dua pos tersebut Pak. Jadi ini kalau yang Taif itu sudah masuk wilayah PPLN Jeddah. Oke. PPLN Jeddah. Kalau kita Riyadh wilayahnya beda lagi. Pokoknya selain dari provinsi Mekah, Madinah, Taif, apa yang di luar Di luar provinsi yang Jeddah. Jeddah. Nah, mengenai pemilih yang berada jauh, misalnya karena kita di Riyadh ya, paling banyak yang dilihat. Mengenai pemilih yang jauh dari pusat Riyadh, kita mengadakan dua metode cara pemilihan. Pertama pos, jadi kita kirimkan surat pemilihan dan mereka akan kirim balik. Itu gratis, itunya sudah kita bayar semuanya. Dan yang kedua ada istilahnya KSK, kotak suara pemilih. Jadi kita yang datangin ke kota-kota itu, jadi mereka nggak perlu datang ke Riyadh. Jadi kita datang, misalnya nanti kita datang ke Khobar, ke Damam, bawa kotak suara, mengadakan pemilihan di sana. Tapi kalau untuk di Riyadh nanti berkumpul semuanya ada di KBRI. Berarti kalau misalnya SKS tadi apa ya? KSK tadi itu lama dong Pak. Apa gimana tuh cara Bapak misalnya orangnya kasih ke kota yang sana, kota sana apa? Gimana tuh? Soalnya kan pasti kalau ke kota-kota di Saudi ini banyak kan? Ya. Lama dong apa gimana tuh Pak? Jadi KSK ini kita ini mempunyai pemilihan di 11 tempat KSK. Jadi ada di 11 kota KSK di Saudi Arabia. Nanti kita akan buat tim. Jadi timnya itu dipecah. Jadi ada sekitar 3 atau 4 tim. Kita sudah susun dan pelaksanaannya itu sekitar kita mulai antara tanggal 5 sampai tanggal 9. Jadi antara tanggal itu semuanya sudah harus selesai. Jadi kita timnya bareng-bareng mulai tanggal 4 berangkat dari Riyadh, ada yang tim ke Khobar, ada yang tim ke Damam, terus misalnya ada ke Jizan, ada yang ke Al-Bahar, semuanya langsung nyebar. Nanti tanggal 6 atau tanggal 7 sudah balik lagi sini. Karena tanggal 9 kita rencananya akan mengadakan pemilu di TPSLN di Riyadh, di KBRI. Itu Februari nih Pak? Februari, tanggal 9 Februari 2024 ya. Oke Pak, sebelum itu saya ingin bertanya tentang, tadi kan langsung ke bagaimana nih. Tapi Bapak punya cerita sejauh ini punya cerita yang unik ya Pak? Atau kesan atau keluhnya selama on the way ke pemilu 2024 ini? Iya. Atau cerita lucu apa itu Pak? Banyak sebetulnya, banyak Pastinya ya, banyak. Apalagi saya kan sebelumnya dari Indonesia, mengalami pemilu di Indonesia. Ini emang jadi sangat berbeda dinamika Indonesia dengan dinamika di sini. Misalnya contohnya kalau di Indonesia itu kita ada namanya proses pencocokan dan penelitian. Jadi kita punya data pemilih, kita cocokkan dan penelitian. Kalau di Indonesia, cara mencocokkan penelitiannya itu langsung datang ke rumah-rumah. Jadi misalnya Bapak nomor A ini, benar nggak namanya ini, nomor KTP-nya ini?
Nah itu dia dicocokkan, oh, kalau salah diperbaiki, kalau benar. So kadang-kadang karena mereka datang rumah per rumah, kadang-kadang ada yang cerita dikejar anjing lah. Nah kalau di Saudi, iya ada yang nggak ketemu rumahnya, ada yang dikejar anjing, ada yang apa. Kalau di Saudi beda lagi. Kita tidak bisa begitu, kita akhirnya lewat telepon. Bisa lewat telepon ketika kita mengecek ke karena teleponnya, karena WNI kita itu banyaknya bekerja di rumah tangga. Ketika dicek teleponnya itu ternyata dipegang sama majikan. Ketika dicek, ini benar kan namanya ini, dia nyangka kita penipuan. Sehingga kemudian dia mengancam kita mau melaporkan ke polisi. Ada juga, seperti itunya. Ada juga yang diterima sama majikan dan majikannya kebetulan orang Indonesianya baru kabur. Kita kemudian dituduh, kamu yang mau kabur itu. Banyak sekali. Banyak sekali cerita-cerita. Jadi beda tempat, beda cerita-cerita. Nah, beda tempat, beda cerita-cerita. Lebih unik ya. Lebih unik. Wah, keren teman-teman. Wah, lucu juga ya berarti ada yang gitu-gitu. Kemudian nih Pak, kan kita udah bicara tentang tempat PPL-nya pos-pos yang ini di Riyadh ataupun di Jeddah. Udah cerita-cerita unik. Tapi saya ingin masuk ke kita nih Pak, sebagai pemilunya. Kita kan pemilih Pak. Jadi kan sebagian dari kita nih tahun ini, apalagi kelompok saya nih dan saya juga terutama sendiri, kita baru pertama kali memilih nih Pak. Yang dimana tuh sebelumnya kita hanya memilih ketua kelas, memilih ketua OSIS dan sebagainya gitu. Tapi sekarang udah level pemilu nih, udah level presiden gitu kan. Jadi pertama kali juga nih Pak, Bapak punya saran ya atau mungkin masukan untuk kita pemilih yang pemula ini, bagaimana mungkin cara melihat seorang pemimpin atau bagaimana cara mencoblosnya mungkin. Iya kayak gini. Kalau kami kan PPLN ya, betul. Panitia Pemilu, panitia pemilu itu tidak bisa merekomendasikan diri si A, si B, si C, nggak boleh ya, nggak boleh. Tapi kalau bisa ditanya tips and triknya, itu masih boleh, asal tidak nyebut nama ya. Tidak nyebut merek. Tidak nyebut merek. Jadi gimana tipsnya? Jadi mungkin gini teman-teman. Salah satu perbedaan zaman antara saya dan teman-teman itu kan, zaman saya itu informasi susah didapat. Nah, kalau zaman teman-teman informasi itu banyak juga. Tapi kan kadang-kadang yang terjadi itu karena informasi saking banyaknya, jadinya banjir informasi. Betul. Karena tidak ada pegangan, karena banjir informasi, jadinya kelelep. Kalau nggak kelelep, jadi ikut hanyut kan. Informasi yang ada itu jadi nggak berguna apa-apa. Betul. Ada informasi ini capres ini begini dari TikTok begini, ada sebagainya. Nah kalau menurut saya dimanfaatkan aja banjir informasi itu secara cepat. Jadi banyak hal sebetulnya yang bisa dilakukan sama teman-teman. Pertama, selalu kritis, selalu meragukan. Kalau setiap ada postingan gambar, apakah gambar, foto, video yang sudah diedit dan bahasanya bombastis. Banyak gitu ya. Kalau sudah diedit bahasanya bombastis, oh Indonesia besok mau gini, oh kalau si ini capresnya ini bakal begini, hati-hati dengan itu. Harus disaring lagi. Harus disaring, apalagi kalau sudah editan dan tidak itu biasanya propaganda baik dari tim ses maupun simpatisannya. Jadi jangan sampai kena jadi korban propaganda politik, apalagi menjadi bagian propaganda politik. Maksudnya begini, teman-teman dapat informasinya belum tentu benar, itu habis itu disebarkan lagi. Artinya kan itu sudah jadi korban propaganda politik dan secara tidak langsung juga melakukan propaganda politik. Itu kerugiannya dua. Itu pertama. Jadi selalu hati-hati dengan setiap sebaran informasi, apalagi yang video yang selalu ada editannya. Yang kedua, teman-teman sebetulnya bisa googling. Memang media mainstream juga tidak ada jaminan bosnya dia memberikan informasi yang jelas gitu kan, tapi setidaknya itu sudah jadi setengah pegangan buat teman-teman kan, jangan sampai medianya media yang tidak jelas. Walaupun media mainstream pun, media utama mainstream itu yang banyak itu, walaupun tidak jangan jadi pegangan utama juga, tapi minimal kalau misalnya ada informasi ini kok kayak gini, sebagai gambaran cari dulu, nggak ada nih di headline news, nggak ada itu. Terus juga sekarang ini kan sudah banyak kan, kalau dulu itu kita googling, sekarang ini ada lagi namanya artificial intelligence seperti ChatGPT, seperti Bing, itu bisa dipakai juga buat teman-teman untuk cross check informasi. Nah, terus yang terakhir yang
penting ini saya sarankan pada teman-teman, itu teman-teman harus bisa memilah antara negatif campaign dengan black campaign. Negatif kan. Nah, kalau negatif campaign itu gini, kalau black campaign itu fitnah, kalau black campaign itu. Jadi misalnya saya kasarnya misalnya saya tidak pernah mencuri, wah si bapak ini tuh mencuri, itu fitnah namanya, itu fitnah, itu nggak boleh. Si bapak itu membunuh, itu fitnah, itu nggak boleh, itu namanya black campaign. Tapi kalau negatif campaign itu nggak jadi masalah. Kalau negatif campaign itu gini, contohnya gini, setiap orang itu pasti kan punya kelemahan, Betul. ya kan? Misalnya ada capres yang dia pakarnya bidang A, dia lemahnya bidang B. Betul. Nah, misalnya, wah capres ini pakar biologi, tapi dia nggak ngerti fisika, udah diserang aja yang fisikanya, kira-kira gitu. Itu nggak jadi masalah. Artinya teman-teman bisa melihat, oh kalau capres ini memimpin, nanti dia itu bakal tidak peduli dengan biologi, dia lebih pedulinya dengan fisika misalnya. Kalau itu nggak masalah. Karena apa? Karena setiap kita itu pasti nggak ada plus minusnya, dan itu membuat kita dewasa gitu. Tapi kalau sudah black campaign, itu arahnya ke fitnah. Si ini membunuh orang, si ini memperkosa orang, itu udah nggak boleh. Tapi kalau negatif campaign nggak apa-apa. Ketua OSIS, calon ketua OSIS ini apa? Wah dia emang nggak bisa bahasa Inggris, itu nggak jadi masalah kan? Wah dia pinter bahasa Arab, ini nggak jadi masalah. Kenyataan ya. Asal kenyataan, dan emang kita tuh begitu manusia itu. Kita tidak bisa ada yang sempurna. Dan ya begitulah manusia. Betul. Ya gitu aja. Kita sebagai para pemilih pemula ini harus mensaring-saring informasi ya. Apalagi di sosial media banyak sekali, dari Instagram, TikTok, YouTube, banyak banget lah. Kita harus lebih mensaring lagi. Kemudian yang kedua, kita melakukan penggalian sendiri ya, Penggalian sendiri. Dari mulai kita lihat di Google, searching sendiri. Dan yang ketiga tadi itu harus bisa membedakan ya black campaign dengan negatif campaign. Wah, itu masuk ke list tuh. Makasih banget ya. Kemudian nih Pak, tadi kan kita udah bicara tentang cerita unik nih. Kemudian ada tadi juga pesan Bapak ke kita para pemilih pemula. Saya pengen bertanya, ada kendala nggak Pak pada saat Bapak mendaftarkan warga-warga Indonesia yang ada di Saudi ini? Kayak misalnya untuk menjadi peserta pemilu itu ada kendala gitu, mungkin kesusahan dalam menghubungi orangnya, atau kesusahan mungkin salah nama atau dan sebagainya. Ya, ada kendala. Misalnya gini, pertama kendala dicurigai, namanya dicurigai. Jadi misalnya kita membuat orang, menghubungi orang, minta nomor KTP-nya atau minta rumahnya atau minta paspornya, tapi kemudian kita dianggap sudah menipu. Betul. Nah, karena lagi marak. karena lagi maraknya menipu. Akhirnya itu kita siasati dengan cara membuat nomor hotline, jadi nomor khusus PPLN Riyadh yang, dan juga kita membuat situs PPLN Riyadh juga untuk bisa, oh ini informasinya ya Safari. Terus ya itu tadi, kadang-kadang kadang-kadang kan kita juga bertemu dengan warga yang datang ke sini dengan cara ilegal. Oke, Dengan cara ilegal. Sementara ketika kita mau mendata mereka, disangkanya kita tuh mau menangkap mereka. Kita tuh bukan polisi, kita tidak punya kewenangan sampai menangkap. Bagi kita, ketika mereka bisa menunjukkan bahwasanya mereka itu adalah warga negara Indonesia, ada KTP-nya, ada paspornya, apakah mereka datang ke sini legal atau tidak legal, itu bukan dari kita. Oke, kamu warga Indonesia, kita daftarkan dan kamu silakan milih. Berhak untuk memilih ya. Berhak untuk memilih. Yang lainnya itu tadi, seperti kita disangka sama majikan itu melarikan WNI lah, ada kemudian kita, bahkan ada beberapa kali, saya karena baru pertama di Indonesia ketika itu, mereka ngomong syukur gitu ya kan. Oh ternyata dianggapnya kita ini agen tenaga kerja di Indonesia, jadi kontak kita untuk mencari minta tenaga kerja dari Indonesia. Nah ini tentunya tidak kita penuhi ya, tidak kita penuhi, nggak boleh, karena nggak boleh. Walaupun lumayan juga nih untungnya, tapi ya nggak boleh. Oke. Jadi ya ada beberapa kendala ya, tapi alhamdulillah sudah teratasi. Sudah. Bicara tentang para pemilih Pak, yang ada mungkin warga negara Indonesia. WNI dilihatnya apa? Kan banyak sekali jumlahnya ya Pak. Kita tidak bisa perkirakan banyak lah ya.
Dan mereka tuh di sini tuh ada yang kuliah Pak, ada yang sekolah seperti kita, ada yang kerja, ada juga sebagai rumah tangga, pedagang dan lain sebagainya Pak. Ada nggak sih Pak tantangan atau hambatannya dalam menyusun waktunya gitu Pak? Takutnya mereka ntar pada saat itu nggak bisa datang dan lain sebagainya gitu. Itu apakah Bapak yang menanggung jawab atau maksud pihak PPL yang menanggung jawab atau mungkin itu dari mereka gitu? Ya, pertama memang salah satu masalahnya kemasan waktu. Betul. Kemasan waktu. Jadi pemilu di Indonesia secara nasional itu serentak diadakan pada tanggal 14 Februari 2024 di Indonesia. Itu kalau kita pakai tanggal Indonesia itu hari Rabu. Kalau di Indonesia hari Rabu nggak jadi masalah karena hari itu juga diliburkan, orang pada datang. Kalau di sini masalah hari Rabu kan, kita nggak bisa meliburkan kan. Akhirnya kita meminta kepada kantor pusat kita tidak akan melakukan hari Rabu, kita mengadakannya hari Jumat. Jadinya kita hari libur. Jadi kita nama istilahnya early voting. Early voting. Jadi kita memilihnya itu lebih dulu. Supaya apa? Supaya warga negara kita bisa ikut. Namanya early voting. Walaupun penghitungannya sama nanti serentak tanggal 14. Jadi kita mau voting pada hari Jumat, tapi Jumat dihitungnya nanti hari Jumat serentak dengan Indonesia. Jadi itu memang masalahnya, masalah waktu. Kita nggak mungkin, apalagi di Saudi ini liburnya kan beda di Indonesia kan gitu kan. Terus kemudian yang kedua ini masalah cuaca. Masalah cuaca. Tidak juga dengan Indonesia kan. Kalau di Indonesia cukup pakai tenda gitu kan. Betul. Nah itu kan kita perhitungan kita Februari itu sudah masuk musim dingin. Nah, ya makanya kemarin juga kami minta ke KPU special request, tolong untuk harian ini kita minta uang untuk sewa tenda, tapi tendanya mungkin agak, kalau ukuran Indonesia itu megah ya. Kalau Indonesia megah, karena saya bilang ini tenda seperti ini di TPS dekat rumah presidennya nggak bakal ada, gitu kan? Kenapa? Tendanya ada bantalnya, ada pemanasnya, saya bilang kan, ada bantalnya, ada selimutnya, spesial. Karena kalau pakai tenda yang kayak di Indonesia nggak bakal bisa. Dingin langsung kan, dan bukan hanya nggak ada bisa, nggak ada yang nyewain tenda seperti itu. Di sini nggak ada. Jadi kita siasati tempat tinggal itu. Nah, masalahnya memang kemudian di tempat. Ya. Nah, di tempatnya untuk kejadian ini memang mau nggak mau tidak hanya satu tempat di KBRI. Ya, kenapa? Karena kita mesti menghormati regulasi yang ada di negara ini. Kalau di negara ini kalau di negara yang lain mungkin masih bisa, misalnya kan di tempat lainnya, atau di sini belum bisa. Kita juga sebetulnya sudah mau mengusulkan supaya disir, ada disir jadi kalau ke TPS kita, artinya jadi TPS-nya terpencar, masyarakat keduanya akan datang. Tapi lagi-lagi kita harus menghormati regulasi pemerintah tempat kita ada, dan Saudi yang itu belum memungkinkan kita membuat TPS di luar itu. Tapi kalau masalah tempat, masalah waktu, masalah cuaca itu sudah kita siasati lah. Ya, sudah terselesaikan lah. Diatasi. Alhamdulillah, berarti kesimpulannya adalah di sini simpelnya tendanya lebih nyaman. Ya, insya Allah. Gak kayak pokoknya kalau dibandingkan dengan tenda di tempat TPS dekat presiden pun lebih nyaman di sini. Mantap. Jadi jangan lupa untuk memilih tanggal di sini tuh early voting, jadi tanggal 9 Februari hari Jumat ya. Hari Jumat kita mulai bukanya, dan berbeda juga dengan buat Indonesia ya. Kita sampai bukanya sampai malam. Sampai malam? Sampai malam. Jam 8 sampai KBRI. Berarti bisa sehari dulu lah di atas sehari. Ya, sehari. Ya, lah ya selanjutnya. Tapi lanjut Pak ke pertanyaan selanjutnya tentang prosesnya Pak. Proses tahapan di luar negeri. Bapak kalau boleh tahu pernah mengikuti atau jadi panitia pemilihan presiden di Indonesia atau perhatian atau tidak Pak? Enggak, kalau di Indonesia saya kebetulan sebagai pengawas saja. Kalau di sini memang jadi pelaksana. Ya, pelaksana. Nah, kalau gitu apa mungkin Pak proses tahapan pemilu di luar negeri yang berbeda dengan yang ada di Indonesia? Berapa nih kira-kira? Ya, kalau tahapan pertama dari sisi lembaganya,
Kalau di Indonesia itu kan berjenjang antara ada KPU provinsi, ada KPU pusat, ada KPU provinsi, ada KPU daerah, terus ada PPK namanya di bawah daerah kabupaten. Nah dari sisi lembaganya, kalau luar negeri itu tidak sama dengan di Indonesia, dengan KPU provinsi, dengan KPU daerah. Dia walaupun statusnya di bawah KPU daerah, tapi dia punya koordinasi langsung dengan KPU pusat. Nah, jadi kita koordinasinya langsung dengan KPU pusat, tidak lewat KPU provinsi. Terus kemudian yang kedua, kalau di dalam negeri itu kita mempersiapkan pemilihannya itu untuk presiden, pemilihan presiden, pemilihan DPR RI, DPRD provinsi, DPRD kabupaten kota, dan DPD. Sehingga nanti kalau di pemilu itu, kalau dalam negeri itu ada 5 surat suara. Nah, kalau luar negeri itu beda. Kita itu hanya mempersiapkan pemilihan untuk calon presiden dan calon presiden serta DPR RI. Nah, jadi hanya ada 2 surat suara. Nah, DPR RI yang dipilih DPR RI mana? DPR RI-nya DPR RI Jakarta 2. Jadi tidak 5 surat suara. Jadi kalau misalnya ada orang WNI asalnya dari Bandung atau dari Magelang, dia nggak bakalan milih DPRD buat provinsi Jawa Barat atau enggak. Dia hanya milih DPR RI pusat aja. DPR RI pusat kebetulan kalau luar negeri itu maksudnya daerah pemilihan Jakarta 2. Dibagi-bagi lagi. Dibagi lagi. Namanya daerah pemilihan. Tapi untuk pencoblosan itu ya, Bro, itu tuh gimana sih Pak regulasinya? Apa pakai paku yang spesifik atau yang bagaimana? Ya itu saya kebetulan bidang logistik, memang ada pakunya, ada pakunya, pakunya cuma tidak disebutkan berapanya, hanya ukurannya aja berapa. Rencananya akan pakai paku, kita apakah ada contoh, kan dulu itu ada perdebatan apakah pakai contreng atau pakai paku. Nah, tapi belum saya insya Allah tahun 2016 akan berangkat ke Istanbul. Kebetulan ada koordinasi tentang itu, pelaksanaan ini. Nanti akan diobrolkan juga di sana, kira-kira nanti apakah dicontreng atau dicoblos gitu kan. Tapi sama aja sih sebetulnya kalau ini. Tapi mungkin lebih dari efektivitas waktu gitu ya. Antara 2 itu. Insya Allah kemungkinan besarnya sih dicoblos itu pakai paku. Tapi masih belum difikskan ya Pak? Ya, masih antara contreng atau dicoblos. Kita tunggu saja informasinya. Ada beberapa pertanyaan yang banyak sekali cukup tadi. Mungkin ini pertanyaan terakhir saya nih Pak. Mungkin kan seandainya nih Pak, seandainya ada warga negara Indonesia yang sedang berkunjung atau yang sedang umroh atau yang sedang mungkin di visit visa dan lain sebagainya gitu, jalan-jalan diri atau di lain sebagainya, apakah mereka juga boleh ikut ke sini Pak untuk memilih di sini? Apa mereka tidak bisa atau mungkin gimana tuh Pak? Jadi gini, ini juga mungkin perlu dijelaskan. Jadi ada 3 tipe pemilih. Ada 3 pemilih. Pertama itu istilahnya di KPU itu namanya DPT, daftar pemilih tetap. Jadi itu adalah pemilih yang sudah memenuhi syarat sebagai pemilih, di antaranya umur 17 misalnya, dan dia tercantum di DPT, daftar pemilih tetap. Nah, kalau misalnya dia mau pindah ke sini, misalnya kayak itu DPT ya. Yang kedua ada namanya DPTB, daftar pemilih tambahan. Daftar pemilih tambahan itu DPT yang pindah. Misalnya saya ini tercantumnya di Riyadh, di DPT. Tiba-tiba besok saya mau pindah ke Indonesia. Nah, itu saya harus mengurus namanya DPTB. Jadi saya daftar lagi, tolong urus saya dan cukup ngasih KTP ke KPU-nya. Nah, ada juga yang namanya DPK, daftar pemilih khusus. Daftar pemilih khusus itu teman-teman atau warga negara Indonesia yang tidak ada di DPT. Tapi dia punya identitas sebagai warga Indonesia, apakah KTP ada paspor. Dia bisa datang pada hari H. Langsung menunjukkan KTP, paspornya, dia datang hari H. Ini nama saya si A, ini KTP saya, terus bukti saya warga Indonesia. Saya tapi belum tercantum di DPT. Nah, ini saya mau pilih. Nah, kalau misalnya dia sudah menunjukkan, ini paspornya benar ada, dia bisa milih langsung. Aturannya sebetulnya
boleh memilihnya kalau di dalam negeri itu boleh memilihnya setelah jam 12. Tapi kalau di sini kita buat bisa pagi. Oh, bisa pagi. Nah, tapi tadi ada kasus misalnya dia lagi gerian lagi turis lah, Ya. jadi turis, apakah dia bisa milih? Nah, kalau seperti itu, dia bisa milih dengan catatan harus mengurus dulu surat perpindahan. Jadi tidak bisa tiba-tiba. Jadi di satu sisi kita itu harus tegas, dengan harus longgar, Oke, betul. longgar, Tapi sehingga- harus tetap tegas ya. tapi harus tetap tegas. Masa dia mau main ke Saudi untuk Enggak pemilu doang ya. untuk sekedar untuk mau main ke Saudi pengen milih tapi nggak mengurus administrasinya ada. Tapi kalau misalnya dia memang belum tercatat, datang ke HDH, ada bukti warga negara Indonesia, itu masih bisa diterima. Tapi kalau misalnya dia sudah tercatat di Indonesia, pas pemilihan dia datang ke sini lagi liburan, ada pemilu saya ikut, dia sendiri dulu, udah pindah dulu ke DPTP. Kalau itu kita nggak bisa. Jadi ada tiga tuh ya. Ada DPTB, Ada DPTB sama DPK, daftar pemilih khusus. wah, ilmu baru. Banyak sekali ilmu baru yang kita dapat pada hari ini ya Kak. Tapi sayangnya mungkin kita sudah bertanya cukup banyak. Ya. Kami tidak mau mengganggu waktu banyak lagi. Mungkin sebagai penutup Pak, yang nonton nih Pak, insya Allah anak-anak muda lah. Ya. Mungkin para kita anak-anak kelas 12 atau para pemuda, Bapak punya pesan dan kesan untuk kita nih untuk kedepannya lah sebagai pemuda yang penerus bangsa gitu. Ya, gitu ya. Sebagai pesan pribadi aja Pak. Ya, jadi gini, kalau saya mungkin ya tadi mengulang lagi apa yang disampaikan, apa yang ditanyakan tadi Pak Pras tentang bagaimana sebenarnya pemilu ini kita milihnya gimana, karena sekarang banyak banjir informasi ya itu. Saya mengulang itu aja. Kita hidup di abad informasi. Informasi itu kita sudah banjiran informasi. Kalau kita nggak punya pegangan, itu kita jadinya hanyut. Kita jadinya hanyut. Berkaitan dengan pilpres, berkaitan dengan pemilu legislatif nanti, akan banyak informasi yang datang ke teman-teman, baik itu informasi yang valid atau informasinya yang menyesatkan. Nah, jadi hati-hati selalu dengan informasi yang ada. Kalau misalnya sudah, ya seperti saya bilang tadi, kalau misalnya sudah ada video yang penuh editan, suaranya udah provokatif, gambarnya udah macam-macam, hati-hati, cek and recheck. Cek and recheck itu bukan hanya akan berpengaruh pada cara kita milih, tapi juga akan berpengaruh pada keseharian kita. Kalau kita tidak kritis soal itu, nanti kita gampang difitnah sama orang, gampang kita difitnah, diadu domba sama orang. Nah, yang kedua, karena ada ini banyak yang nanti pada tanggal 14 Februari ini sudah berumur 17 tahun, ya kami sedang tunggu kedatangannya di KBRI Riyadh untuk mencoblos. Untuk mencoblos bahwa identitas sebagai warga negara Indonesia, apakah paspor atau KTP. Itu saja, bawa paspor. Kalau sekarang mungkin kan ada dia belum tercantum di DPT kan, nah, karena syarat DPT itu umurnya 17. Nah, tapi kalau misalnya nanti pada Januari atau Februari, saya udah 17 ini, kemarin bukan, jadi maksudnya DPK nanti. Khusus ya? Khusus. Datang aja ke KBRI, tunjukkan KTP, tunjukkan paspor. Saya mau milih. Gitu. Ya, terima kasih Bapak kesannya dan juga sudah meluangkan waktu untuk jawab pertanyaan kita dan berada di podcast ini. Alhamdulillah kita sudah berada di penghujung acara. Mungkin sekian saja Pak dari kami. Sekian saja ya teman-teman di podcast video pertama kita. Tunggu di video selanjutnya, mungkin bisa mengundang Bapak lagi ya. Insyaallah kita akan ke depannya. Sekian saja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya,